Nih langsung di depan gue. Wih, gue rada telat gak sih? Enggak sih. Pokoknya kalau yang klub gede tuh gue nggak boleh telat sih. Nggak artinya klub kecil nggak di review juga. Tapi kalau Persija, karena gue orang Jakarta ya gue nggak boleh telat lah ya. Jadi di depan gue tadi habis dari Persija Store di Kuningan. Udah berapa kali sih gue main ke sana. Gue ngambil jersey ini, wes, box set ini, cakep ya, cakep guys. Looksnya, kalau hitam tuh biasanya kesannya lebih elegan ya, warna hitam, lebih keren. Tapi apakah jerseynya hitam? Enggak lah pastinya. Ini kan jersey Persija kan, kalau home-nya pasti merah ya. Ini boxnya kayak box tahun lalu. Tahun lalu sih boxnya tuh lumayan cukup spesial dengan desain-desainnya. Nah kalau yang tahun ini juga dengan desain apa ya? Sepertinya nggak jauh beda dengan apa yang ada di dalam nanti. Ini ada motif ya. Motifnya tuh ini UV ya, timbul gitu guys. Timbul gitu. Apa ya? Membentuk sepertinya ya, yang gue baca-baca ini seperti sebuah kobaran api, kobaran semangat, flame ya, flame-nya api ya, api yang berkobar gitu loh. Tuh, keren ya, dengan warna merah khas Persija, logo Persijanya pun monokrom nih tuh. Dan yang paling khas dari juara sebagai aparelnya adalah dari garis-garisnya ini ya. Bang, garis 2 bang, mirip-mirip. Ya udahlah, memang mau garis berapa biar gak mirip, mau garis 10 kan. Garis kan bukan cuma satu brand aja, garis banyak brand. Ini 2 garis tapi di sininya ada tekukan di tengahnya. Sini tuh seperti logo juaranya itu sendiri. Cakep sih, ya, idenya berkembang lah ya. Kita buka. Wih, ada sertifikat lagi. Gue ada banyak banget guys sertifikat gue. Mungkin kalau gue gabungin 20 sertifikat gue bisa bisa apa ya namanya ya, bisa gadein sertifikatnya ya. Nggak buat gadein lah, basi-basi ah. Sertifikat keaslian jersey Persija 2022 2023. Catat ya, 1 musim ya. Mudah-mudahan nggak kayak kemarin kan, 2 musim 1 jersey ya. Kita tahu kenapa ada apa, kenapa harus jadinya 1 jersey doang. Ini ada pantunnya guys. Dari Mangga 2 ke Pasar Kenari. Atau gimana? Lanjut ke Koja dan Keramat Jati. Harus bangga beli ori karena Persija selalu di hati. Boleh. Desain motif pada jersey terinspirasi semangat dan kekuatan serta atmosfer dukungan yang diberikan supporter kepada Persija ya, menyala-nyala gitu ya, flaming ya, berkobar ya. Sertifikat ini merupakan bukti keaslian, jaminan kualitas dan komitmen kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi tim kebanggaan ibu kota Jakarta. Kasih sama nih. Either sampai si kartu sertifikat keasliannya pun ya berasa timbul ya ini ya. Jadi konsisten, flamingnya tuh konsisten, kobaran-kobaran apinya pun konsisten. Kita lihat aja langsung nanti di dalamnya ada apanya yang berkobar api. Di sprint kah, dia sublim kah, nggak tahu kan. Nah ini bludru gitu guys ya, eksklusif ya. Bang ada mirip-mirip. Enggak, saya nggak ada masalah dengan pemiripan, normal ya, normal banget. Saya nggak musingin mirip sana mirip sini. Apakah mirip itu menjadi suatu masalah? Enggak, aku mirip sama kamu juga nggak jadi masalah kan. Jadi ini bahannya bludru gitu, velvet ya, jadi kesannya lebih eksklusif. Dan di dalamnya langsung aja, gue buka, gue sih udah ngelihat jersinya, jadi gue pelajarin dulu kemarin. Jadi gue mau biar tetap fresh dan ya udah kayak ini loh, kayak box foto figur, foto wisuda, foto pernikahan gitu tuh. Ya bahannya sih memang kayak itu juga.
kokoh ya guys. Tuh ya, cakep ya. Dan ada kertas rotinya. Ini ada stikernya, logo JR. Gue buka pelan-pelan biar ini ya, pelan tapi pasti, pelan-pelan seru. Tapi gue sayang loh, gue nggak tahu kenapa nggak mau ngerusak packing guys. Jadinya main cepet aja deh, gue ambil gini aja deh. Nanti kalau lo sih ya buka begini juga nggak masalah ya. Tapi ini menarik nih, ini benar-benar kelihatan yang di atas ya. Di depannya ini, di kertas rotinya, bukan kertas packing lah ya. Ini ada tulisan juara dalam berbagai bahasa. Mungkin ada bahasa Jepang, bahasa Korea ya, yang nggak begitu kelihatan. Ini bahasa Cina nggak sih? Bahasa Arab pun ada, bahasa Cina ada. Campion, campione, bahasa Itali kali ya, bahasa Prancis. Meister tuh ada meister nih. Meister tuh bahasa Jerman tuh setahu gua. Tapi bahasa Inggris nggak ada campion. Championnya nggak ada dong. Oh ada deh champion. Champion, campione, juara, bahasa campion dan lain-lain. Boleh juga karena ya juara itu kan. Nah, ini ada apa ya namanya, padnya ya. Buat membentuk lipatannya itu biar rapi, biar bisa masuk ke box ya. Nah, ini dia jersinya. Buka. Yes. Bang, kok ada desainnya bang? Nah, kalau udah berapa kali ngeliat gue nge-review jersey dari jersey yang terakhir ada timnas, ada beberapa klub. Memang sekarang trennya di Indonesia gue ngomongnya di Indonesia, trennya itu memang lebih ke motif rajutannya. Jadi nggak perlu memikirkan full desainnya kayak apa, inspirasinya dari mana. Sebenarnya tadi udah dijelasin ya di kartu keaslian tadi, di packingnya, bahwa tema yang mau diangkat adalah flame, kobaran, semangat dari para pendukungnya dan semangat Persija untuk meraih juara. Dan itu diaplikasikan tanpa gambar-gambar desain itu sekarang di jersinya, di kainnya. Sebenarnya naik tingkat ya. Bang, kan ada di luar udah biasa. Ya, gue nggak ngomongin di luar guys, gue ngomonginnya di Indonesia. Gue fokus di Indonesia aja gitu ya. Ya, gue juga kolektor jersey tim luar. Gue juga udah tahu bahkan Nike yang belakangan itu sangat bermain dengan motif rajutannya ini ya, tapi jangan lupa mereka tetap ada printingnya. Jadi sebenarnya mungkin nanti ke depannya, mungkin tahun ini banyak jersey tim lokal sampai timnas kita kan tahu kan yang tanpa menghadirkan desain tapi dengan rajutan aja ya. Mungkin musim depan yes tetap rajutan, tetap ada sublimasinya, tetap ada printingnya, kan gitu kan, keren ya. Ya pelan-pelan aja, santai aja. Dan apa yang dicari dengan tidak membuat printing atau gambar desain di depan adalah supaya kesannya tetap eksklusif. Jersey Real Madrid, jersey gue sih sebutnya langsung AS Roma, jersey yang polos-polos gitu ya. Jersey yang polos-polos itu kan ada motif di rajutannya, di kainnya ya. Jadi bukan subliman dan elegan loh. Nggak boleh lah tahun ini nggak usah ada aneh-aneh. Tahun depan boleh mulai ada lagi di printing-printingnya. Itu namanya sebuah variasi, itu sebuah karya yang harus konsisten dan harus selalu ada setiap tahun. Dan ini Persija juga mengaplikasikannya di jersey tahun 2022 ini. Jadi kalau dilihat nih tuh, ini kainnya ya, ini sama seperti di box tadi nih, motifnya seperti kobaran api. Wah keren nih kalau ada unsur tersembunyi gitu ya, nggak dikasih tauin gitu kan. Wah ternyata di dalam itu ada maksud ini, ada makna ini, tuh lebih keren lagi. Jadi hanya orang-orang tertentu yang nanti mengerti, oh ada ini loh ya, boleh sih nanti di belakang dikasih tahu.
Ini motifnya motif ya tadi ya, seperti yang ada di boxnya. Sama, infonya sama, depan belakang sama, seluruh permukaan jersinya tuh, seluruh permukaan jersinya tuh, depan belakang sampai lengan-lengannya. Iya, karena memang kainnya seperti itu. Oh, di bawah ketiak tuh kainnya beda, mungkin buat supaya penyerapannya lebih maksimal ya, di bawah lengan, di bawah ketiak tuh ya. Di sininya ada kain yang beda, tapi sisanya hampir semuanya memakai kain yang orang bilangnya Jaguar ya. Ya, situ kain yang ada motifnya seperti itu. Tekniknya namanya teknik namanya Jaguar, teknik setahu gue dirajut ya. Dan jahitannya sudah rapi, pasti rapi. Cuma memang kalau masalah kain begini, memang di depannya dia akan kasar ya. Cuma di dalamnya menurut gue nih, karena dia tembus ke belakang, motif-motifnya ini masih terasa kasar di dalam ya. Karena kayak gini, yes, di luar boleh berajut-rajut menggambarkan motifnya, tapi di dalamnya baiknya sih licin ya, baiknya licin. Gue punya jersey Madrid, nanti gue tunjukin ya, nanti sambil gue punya jersey Madrid yang musim lalu, memang bukan yang player issue tapi yang replika. Nah, dalamnya tuh lumayan licin ya, hand feel-nya masih enak ya. Jadi mungkin peningkatannya ke depannya adalah rajutannya tidak sekasar sekarang ya. Infonya sih pemain sih nggak ada masalah pada make ya, karena ini juga ringan nih. Ini tergolong ringan nih jersinya nih, belum pakai sponsor sih memang, tapi keringanan itu pemain tuh suka inget yang make player issue. Player tuh pemain, jadi seenaknya senyamannya buat pemain. Ada orang Indonesia yang bilang bahwa jersey tuh kalau yang ringan-ringan tuh jelek gitu ya, padahal ini kan dipakai sama pemain ya. Makanya kalau mau pengen yang tebel-tebel atau apa ya, beli yang replikanya aja yang tahan lama gitu ya. Tapi kalau yang player issue yang dipakai seperti dipakai pemain, ya lu harus mengikuti apa yang pemain pakai gitu, apa yang pemain mau gitu ya. Yang mana mereka pengennya bermain tuh selincah mungkin, senyaman mungkin gitu ya, nyerap keringet, cepat keringnya dan segala macamnya. Nah, buat kita sih nggak perlu amat sih yang namanya anti wicking, anti UV. Ya mungkin boleh perlu lah, tapi yang UV kan dipakainya kan buat orang yang lagi berjemur-jemur matahari ya. Ya jersey hampir 800.000 gini dipakai buat main bola sih sayang, tapi terserah juga sih, kalau ada yang mau pakai ya sah-sah aja gitu. Dan teknologinya mereka sebut Fairfornit tuh apa ya artinya tuh? Fairfornit Forever Flavor, ini gabungan dari apa, tapi ya itu nama ya, bebas ya menamakan apapun. Fairfornit yes. Dan di sininya ada tagnya, ori-nya nih. Ini konsisten sih dari tahun lalu, warna hitam dan silver nih kayak gini. Memang berubah, cuma ada sedikit pembaharuan ya di sini ya. Bentuknya kecil, bangga beli ori. Oke, keren. Urusan perlogoan duniawi. Ini, nah, udah nggak TPU lagi nih guys. Jadi sekarang lebih ke rubber ya. Ini rubber nih, fix ini rubber. Tapi tipis, karetnya kerasa banget, rubbernya kerasa banget, bintangnya juga. Mudah-mudahan nggak cepet copot, mudah-mudahan nggak gampang rusak, atau huruf-hurufnya tuh yang gampang rusak nih. Mudah-mudahan aja nih, nggak nih, takut juga nih ya. Mungkin kalau yang player issue besok-besok dibikin yang lebih simpel aja sih mungkin ya. Ya biasanya kalau yang buat replika tuh biasanya dipakai woven. Ini sama logo juaranya juga memakai warna emasnya tetap konsisten, memakai logo material yang sama nih, sama-sama rubber gitu nih. Aman sih kayaknya, nggak gampang copot gitu.
gitu. Dan ini gue suka kerahnya, mirip A, mirip B, terserah. Yang penting ini suatu dibilang pembaharuan sih mungkin lumayan cukup baru ya, untuk Persija maksud saya. Jadi kerahnya di sini, ribnya di sini ini pakai rib bagus, tipis ribnya, nggak ada motif-motif aneh-aneh. Jahitannya, lebihan-lebihan bahannya juga bersih, rapi. Di kerah warnanya juga sedikit lebih tebal yang di kerah di ribnya daripada kainnya, tapi ya not bad lah. Mudah-mudahan sih sama ya, kalau bisa sih harus sama. Lalu ini kerahnya boleh juga nih, kainnya juga pakai kain si rajutan ini, si Fairfornit ini juga nih jadi jadi mereka memang menyetak berbagai macam warna ya. Kalau misalnya ini kan putih nih, mungkin berarti away-nya putih ya, harusnya sih begitu karena bertahun-tahun away selalu putih. Nanti third-nya tuh orange tuh. Gue suka kerahnya ada V-nya begini. Ini lumayan cakep ya kerahnya ya, dan dijahitnya juga pas ya, rapi sekali. Kemarin juga pas gua nonton lawan Rans tuh pakai pemainnya cakep kan ya, cakep sih. Boleh juga. Vendornya cakep nih, si juaranya juga cakep mengeksekusinya. Dan di bawah ketiak ini ada rib yang panjang ya, bang, mirip-mirip ini. Ya udah, nggak apa-apa, ini khasnya juara, punya metode sendiri. Ini juga dirajut juga ribnya, rib sih rata-rata rajutan ya, dan membentuk si ciri khas dari juara sendiri dengan two stripe yang ada JR-nya. Ini dia tadi JR, 2 garis. Dan ditarik ke kiri nggak begitu, tapi kalau ditarik ke bawah, nah ini stresnya dapat banget. Jadi kalau orang tarik begini tuh aman lah ya. Oke, not bad, nggak mati tarikannya, cakep. Sama kiri dan kanan. Oke. Dan cufnya di lengan, wah, ini juga pakai rib rapi, ada tulisannya Macan Kemayoran ya, lumayan eksklusif ya, nggak tebel, nggak ketipisan. Cuma kalau gua kok warnanya kenapa kayak kurang putih, atau memang sengaja warnanya nggak, karena di sini tuh sama sih, itu sama sih putihnya. Kayak yang di lengan tuh sedikit butek ya, sedikit gading ya, mengkuning sedikit, nggak kuning sih, kecoklatan dikit, sengaja kayaknya sih begitu ya. Mungkin kalau putihnya putih bersinar tuh, putih bersih tuh dapet banget tuh. Gitu. Coba yang di sini nih, yang di dalam nih. Somehow harusnya sih sama ya, sama sih, sama. Itu perasaan aja ya. Atau karena dalamnya karena ini ada merahnya. Oke nih, rajutan merah putihnya ini mungkin yang bikin dia warnanya sedikit lebih gelap. Bener. Kalau yang ini kan merah, enggak juga deh, sama deh. Memang lawannya deh. Merah, ininya putih. Merah di bawah, tengahnya putih. Entah kenapa. Nanti tanya langsung aja sama tim juara aparelnya. Oke. Nggak ada yang lain lagi. Di belakangnya ada di deck gak ada apa-apa, normal aja. JR official merchandise. Pengennya nanti gue tempelin sponsor-sponsornya lah ya, biar benar-benar seperti yang dipakai pemain. Nggak ada tulisan di bawah, normal ya, variasi lah, nggak harus ada terus kan udah ada tahun lalunya lagi misalnya udah ada, tahun ini juga ya perbaruan lah. Jadi harganya ini 799.900 player issue, nggak naik harganya, sama seperti yang 2000 edisi 2020. Sini ada hologramnya, Fairfornit Red XL. Kita tunggu nanti guys, jersey away dan third-nya, infonya sama seperti ini, rajutan seperti itu. Dan
overall oke banget, apalagi dipakai pemain. Gua doain Persija tahun ini berbuat banyak dengan pemain-pemain internasional kelas dunia dan pelatih kelas dunia. Siapa sih yang nggak tahu Thomas Doll ya. Jadi jersinya keren, pemainnya keren, penontonnya banyak. Beli juga yang ori, jangan beli yang KW. Replikanya nanti ditunggu aja, siapa tahu juga ada supporter versionnya seperti tahun lalu. Mudah-mudahan nggak aneh-aneh. Dan yang di bawahnya ini ada tekukan nih, rapi ya, elegan dan rapinya dapat. Jersey simple nggak artinya biasa aja, simple juga merupakan suatu hal yang luar biasa menurut gua. Variatif lah setiap tahun, jangan simple terus, tahun depan kan atraktif lagi, tahun depan simple lagi, kan gitu, biar semuanya beli. Siapa tahu aparel juaranya denger nonton video ini. Gua pakai, nah, ada di sini, cabut dulu, ya. Nah, fitnya dapet, lumayan rapi, enak dipakai. Gue pakai XL guys. Hati-hati sama yang musim lalu. Ini XL-nya masih dapat sama gue, jadi kayaknya udah back to normal, sizing normal. Lo main aja ke websitenya Apparel Juara atau main ke IG-nya buat cari tahu size chartnya kayak apa. Nah ini dia nih tadi nih, secara fit sih oke. Cuma gue masih kurang serak dengan yang di dalam ini mungkin kurang lembut ya, hand feel-nya kurang soft mungkin. Untuk yang musim berikutnya kainnya lebih lembut lagi. Tetap di luarnya di luarnya tetap rajutan Jaguar, tapi sisi dalamnya lembut biar pemain juga makin nyaman. Itu dari gua, kita ketemu lagi di konten-konten review jersey yang lain. Thank you.